Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Muhammad Fauzan Ramadan. Saya dari mahasiswa Universitas Pelita Bangsa dengan prodi manajemen. Mata kuliah itu kita di ekonomi manajerial. Dengan dosen pengampu itu Ibu Sri Langgeng Handayani, SEMM. Saya dari kelas H246A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan analisis mendalam mengenai struktur pasar, strategi bersaing Telkomsel dalam oligopoli. Seperti yang kita ketahui dalam teori ekonomi manajerial, struktur pasar sangat menentukan bagaimana sebuah perusahaan menetapkan harga, memproduksi barang, dan merespon tindakan pesaingnya. Pasar oligopoli ini memiliki ciri khas di mana industri hanya dikuasai oleh segelintir perusahaan besar. Mengapa struktur ini menarik? Mengapa struktur pasar itu menarik? Itu karena ada sifat saling ketergantungan yang kuat. Langkah yang diambil oleh satu perusahaan yang akan langsung memicu reaksi balik dari kompetitornya. Oke, kita lanjut presentasinya ya guys. Next slide. Ya, pertama itu ada pengantar dan konsep dasar struktur pasar. Oke, next. Ya, judul presentasinya tadi ya, analisis struktur pasar. Strategi bersaing Telkomsel dalam pasar oligopoli industri telekomunikasi Indonesia. Ini tadi biodata saya yang sudah saya jelaskan di awal. Oke, next. Ya, apa sih tuh definisi struktur pasar? Karakteristik pasar mempengaruhi perilaku. Nah, definisinya itu adalah karakteristik pasar yang mempengaruhi perilaku dan kinerja perusahaan dalam industri, di mana itu ditentukan jumlah penjual. Apa yang dimaksud ditentukan jumlah penjual? Ditentukan oleh jumlah penjual, hambatan masuk, dan jenis produk. Oke, next. Nah, ini ada karakteristik pasar oligopoli ya. Yang pertama itu ada dikuasai sedikit perusahaan besar, hanya dikuasai oleh sedikit perusahaan besar atau penjual. Produknya itu homogen atau terdiferensiasi. Yang kedua itu ada hambatan masuknya itu tinggi, jadi kita susah untuk masuk sini ya, ke pasar oligopoli. Dan dimana itu mereka saling ketergantungan keputusan, interdependence. Keputusan harga atau strategi satu perusahaan akan langsung berdampak ke kompetitor lain. Next. Ya, di sini ada grafik ya, strategi bersaing Telkomsel dalam oligopoli telekomunikasi. Ada aspek-aspek kunci analisis struktur pasar Telkomsel, tingkat relevansinya. Next. Ya, yang kedua itu ada kasus industri telekomunikasi atau studi kasus ya. Kasus industri telekomunikasi Indonesia dan analisis teori. Ya, kenapa sih milih Telkomsel? Kenapa milih struktur pasar? Nah, pemilihan kasus dan latar belakang. Fokus pada Telkomsel. Kita lihat kasus nyata industri telekomunikasi seluler di Indonesia hanya fokus pada Telkomsel, atau dominasi pasar itu rata-rata pada Telkomsel. Pasar dikuasai sedikit pemain. Pasar seluler Indonesia hanya dikuasai oleh sedikit pemain besar. Contoh Telkomsel, di mana dia tuh jadi pemimpin pasar. Terus kompetitor lain ada Indosat, Ooredoo, ada XL, ada Tri, dan lain-lain. Tantangan perang tarif. Apa sih tantangannya atau masalahnya? Terjadinya tuh perang tarif, price war, pakai data beberapa tahun terakhir yang menggerus profitabilitas. Oke, next. Analisis karakteristik oligopoli. Oligopoli itu ketat pada modal. Karakteristik oligopoli ketat. Industri ini padat modal atau infrastruktur base transceiver station atau BTS dan jaringan 5G yang sangat mahal. Pemain baru sulit masuk, membuat pemain baru itu mustahil masuk dengan mudah ya. Oke, kurva permintaan patah. Ini ada perbandingannya ya. Jika Telkomsel itu menaikkan harga, maka konsumen akan kabur ke XL atau ke Indosat. Itu permintaan elastis.
Tapi ketika Telkomsel menurunkan harga, jika Telkomsel menurunkan harga, kompetitor pasti ikut menurunkan harga. Permintaan inelastis, sehingga tidak ada tambahan keuntungan yang signifikan. Ada perilaku non harga. Apa sih itu perilaku non harga? Karena persaingan harga berisiko tinggi, Telkomsel bergeser ke kompetisi non harga. Ya, ini ada strategi bersaing Telkomsel, efektivitasnya ya. Ada kepemimpinan harga di 88, diferensiasi produk, kurva permintaan patah, karakteristik oligopoli, pemilihan kasus. Oke, next. Ya, kita masuk ke solusi strategis dan kesimpulan untuk Telkomsel. Next. Ya, diferensiasi produk dan layanan. Fokus kualitas, bukan kuantitas. Fokus pada pengembangan kualitas, bukan kuantitas harga murah. Integrasi layanan digital. Contoh, mengintegrasikan Telkomsel, Halo, IndiHome, FMC atau Fixed Mobile Convergence, dan layanan streaming Maxstream, Dunia Games. Maxstream itu sekarang kita bisa nonton Piala Dunia ya. Ya, ini ada kepemimpinan non harga. Ada manfaat keunggulan jaringan, memanfaatkan keunggulan jaringan terluas hingga pelosok Indonesia sebagai nilai jual utama. Yang kedua, sasar segmen stabilitas sinyal, menyasar segmen konsumen yang mementingkan stabilitas sinyal daripada harga murah. Ya, utamakan kualitas kalau Telkomsel itu. Hindari perang harga. Alasan memilih solusi ini, menghindari price war yang merugikan margin keuntungan jangka panjang perusahaan. Next. Ya, kita masuk ke kesimpulan utama itu, industri telekomunikasi oligopoli. Industri telekomunikasi seluler Indonesia adalah contoh nyata pasar oligopoli. Keputusan tidak sepihak. Dalam ekonomi manajerial, keputusan dalam pasar oligopoli tidak bisa diambil secara sepihak tanpa memikirkan respon kompetitor. Ya, strategi terbaik kepemimpinan pasar. Strategi terbaik bagi pemimpin pasar seperti Telkomsel adalah menjauhi perang harga dan berfokus pada diferensiasi produk, kualitas jaringan, dan integrasi layanan digital atau FMC untuk mempertahankan loyalitas pelanggan. Oke, next. Ya, ini strategi bersaing Telkomsel dalam oligopoli. Ini ada kurvanya ya. Efektivitas strategi Telkomsel. Ada diferensiasi produk, kepemimpinan harga, ada grafiknya. Ada kualitas jaringan, integrasi layanan, loyalitas pelanggan. Oke, next. Oke, penutup dari saya. Jadi pemahaman tentang struktur pasar sangat krusial bagi seorang manajer. Kasus Telkomsel membuktikan bahwa dalam pasar oligopoli memenangkan persaingan bukan berarti harus menjadi yang termurah, melainkan menjadi yang paling bernilai bagi konsumen melalui inovasi dan kualitas layanan. Oke, demikian presentasi video UAS Ekonomi Manajerial dari saya. Terima kasih atas perhatian Ibu Sri Langgeng Handayani sebelumnya dan teman-teman semuanya.